Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Anas Rifai, NIM 201200382 dari kelas PAIL, mata kuliah Ilmu Pendidikan. Saya akan mempresentasikan lembaga-lembaga pendidikan. 1. What dalam kurung apa? Apa pengertian dari lembaga pendidikan? Jawabannya adalah lembaga pendidikan adalah salah satu tempat untuk membimbing seseorang dalam meraih suatu kehidupan yang lebih baik. Dan setiap seseorang yang berada di tempat tersebut akan memiliki pola pikir yang lebih maju. Yang kedua, where dalam kurung di mana? Di mana seseorang anak bisa mengikuti lembaga pendidikan pertama dan utama? Jawabannya adalah lembaga pendidikan pertama dan utama yakni keluarga. Karena keluarga adalah tempat di mana mereka berasal dan dari situlah sangat mudah memberikan contoh-contoh kebaikan, memberi motivator maupun evaluasi dalam hal pendidikan. Selanjutnya, ketiga, when dalam kurung kapan? Kapan seseorang murid atau siswa dapat mengikuti lembaga pendidikan? Jawabannya adalah seseorang dapat memulainya dengan lembaga pendidikan pertama yakni keluarga. Karena memulainya itu tergantung kepada usia-usianya. Jadi jika umurnya masih 3 tahun, maka masih belum mulai untuk masuk ke TK, bisa memulai dengan pendidikan pertama yakni lembaga pendidikan keluarga. Setelah dirasa cukup umurnya, seseorang dapat dilanjut ke sekolah dasar, SMP, SMA, dan dapat dilanjut sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya nomor 4, who dalam kurung siapa? Siapa yang mengistilahkan Tri Pusat Pendidikan itu dan apa arti dibalik dari istilah tersebut? Jawabannya adalah orang yang mengistilahkan Tri Pusat Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang mana arti dari istilah tersebut adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kenapa kok dinamakan Tri Pusat Pendidikan? Karena tiga hal ini sangat mempengaruhi lembaga pendidikan. Contohnya aja, keluarga itu sangat mempengaruhi, sekolah juga sangat mempengaruhi, masyarakat itu juga sangat mempengaruhi karena mereka semua memiliki peran masing-masing untuk mensukseskan tujuan lembaga pendidikan. Nomor 5, why dalam kurung mengapa? Mengapa siswa atau murid sangat membutuhkan lembaga pendidikan? Jawaban, karena siswa membutuhkan pengetahuan yang lebih baik, yang mana pengetahuan lebih baik itu bisa diperoleh dari adanya lembaga pendidikan, dan adanya lembaga pendidikan itu untuk mengatur pendidikan di suatu negara agar peserta didik tertata dan maju demi masa dan bangsa. Selanjutnya nomor 6, how dalam kurung bagaimana? Bagaimana tujuan dan tugas lembaga pendidikan itu, dan apakah tujuan dan tugas lembaga pendidikan yang ada di lapangan itu sesuai dengan tujuan yang telah dibangun? Jawabannya adalah, yang pertama dulu, jawaban dari bagaimana tujuan dan tugas lembaga. 1. A, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada siswa ataupun murid, baik di keluarga, sekolah maupun lingkungannya. Yang selanjutnya, B, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. C, memberikan bimbingan konseling kepada siswa ataupun murid. D, membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua serta masyarakat. Selanjutnya, jawaban dari apakah tujuan dan tugas lembaga pendidikan yang ada di lapangan itu sesuai dengan tujuan yang telah dibangun? Jawabannya adalah dalam prakteknya di lapangan,
tentulah ada yang tidak sejalan dengan apa tujuan yang telah dibangun dalam lembaga pendidikan. Antara lain adalah banyak murid atau siswa yang berkaitan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berubah-ubah. Semisalnya, tahun ini memakai kurikulum KTSP dan 2 tahun selanjutnya diganti dengan kurikulum K13 dan 2 tahun selanjutnya lagi menggunakan kurikulum KTSP lagi. Pokoknya digonta-ganti terus begitu. Nah, dari sinilah terkadang banyak muncul kemalasan murid dan alasan lain. Tidak semua orang tua dapat diajak kerjasama dalam mengusulkan tujuan tersebut. Dan dari sini peran masyarakat sangat dibutuhkan, karena tidak semua masyarakat juga menerima dengan baik. Itulah presentasi dari saya mengenai lembaga pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.